saya seusia SD melihat para suster KSFL datang berlibur ke kampung. Jadi saya melihat sungguh-sungguh saya tertarik dan kagum akan pakaian, sikap, dan saya bayangkan pastilah mereka ini orang yang suci dan baik-baik. Kemudian saya lanjutkan waktu itu ke SMP, dan di SMP pun saya semakin tertarik akan minat jadi suster. Maka bertemu dengan frater-frater yang top, saya berbicara dengan mereka dan mengutarakan keinginan saya kepada pastor paroki untuk agar saya mau jadi suster. Dan akhirnya pastor paroki menganjurkan untuk ke SJMM lah di Sibolga. Dan pada saat itu saya memang sungguh disiapkan dan diarahkan ke SJMM di Sibolga. Setelah saya lulus pendidikan, bekerja di Elizabeth Padang sebagai pimpinan klinik 3 tahun di sana, maka saya mendapat perutusan baru ke Tarutung untuk memimpin membuka klinik yang sudah ada. Namun dalam perjalanan bukan hanya klinik yang saya tangani, tetapi juga saya tiba-tiba diminta oleh pastor menjadi kepala sekolah SMP yang baru dibuka karena kepala sekolahnya meninggalkan tugas. 2 tahun kemudian saya diminta lagi pindah ke SMP swasta Santa Maria di Aik Raja. SMP ini SMP rakyat betul-betul yang sangat-sangat sederhana, dengan guru-guru yang sederhana juga, dan mereka mempunyai gedung sekolah yang sangat-sangat tua, di mana nanti dinding-dindingnya sudah bolong-bolong. Bisa kita dengar apa saja yang diajarkan guru dari kelas yang lain. Di sekolah ini kami memulai melihat bagaimana administrasi, terutama penggajian guru, penerimaan uang sekolah. Maka itu kami benahi terdahulu. Uang sekolah dikumpul secara tertulis dengan menggunakan kartu uang sekolah. Saya tidak mencetak kartu uang sekolah, tetapi memotong-motong kertas dari karton manila. Saya tulisin nama, saya tulisin besarnya uang sekolah, dan itu untuk bulan-bulan berapa. Kemudian sekolah itu guru akan terima gaji setiap minggu, membagi uang sekolah yang terkumpul dalam minggu itu, terutama mereka bagi pada hari pekan, yaitu hari Jumat. Berkembang sekolah ini kita benahi sehingga memang akhirnya guru tidak lagi gajian mingguan, tetapi gajian bulanan. Saya ditantang di sana sungguh-sungguh untuk menciptakan bagaimana supaya anak-anak sekolah itu tahu kebersihan dan juga tentang sopan santun. Kami berusaha untuk membuat kamar mandi dan WC dengan mengumpulkan batu-batu dan membangun sebuah WC yang bisa mereka gunakan. Karena selama ini mereka ke WC itu ke rumput-rumput di belakang sekolah. Jadi kerjasama dengan kepala desa dan juga minta bantuan ke kantor bupati, maka dapatlah kami mendirikan sebuah WC untuk guru, untuk siswa perempuan, dan untuk siswa laki-laki. Airnya karena daerah itu daerah
tandus, tidak ada air, maka diharapkan air dibutuhkan sungguh untuk kamar mandi dan WC itu, maka setiap anak setiap pagi membawa air di kantong plastik untuk diisi di bak WC supaya ada air dipakai. Begitulah seterusnya kalau hujan tidak turun. Nah, memang sekolah itu didampingi, dipimpin, guru-guru juga diarahkan, diikut sertakan. Maka juga saya selain mengawasi sekolah, juga tetap berlaku sebagai seorang perawat yang mengobati juga setiap hari Jumat. Tidak hanya hari Jumat, tetapi ke sekolah pun saya membawa obat-obat. Karena kadang-kadang pas saya mengajar ada orang sakit, maka kelas diketuk untuk memberitahukan bahwa ada orang sakit untuk dilayani. Itulah sampai saya sekitar 8 tahun bekerja sebagai kepala sekolah, sebagai perawat, sebagai bidan di Air Raja. Sungguh sangat terkesan, tapi saya melihat perkembangan sekolah itu dari hari ke hari, jumlah siswa bertambah dan mereka semakin paham dengan bagaimana pentingnya pendidikan. Pernah mereka saya bawa berkunjung atau wisata ke Sibolga, mereka belum pernah melihat kapal, bermimpi pun tidak. Maka mereka katakan seminggu sebelum keberangkatan mereka sudah tidak tertidur lagi karena mengingat kapal, seperti apa kapal itu nanti di Sibolga. Tiba di Sibolga kami ke pelabuhan dan memang sungguh mereka heran, besar sekali kapal itu. Dan mereka coba pegang-pegang dindingnya, Pak, bosi do HP katanya. Dan mereka sungguh-sungguh senang. Kemudian saya bawa ke rumah suster, mereka duduk, bercerita, dan lama peristiwa ini terkesan di hati mereka. Maka waktu saya pindah dari sana, saya tidak kasih tahu bahwa saya pindah agar murid-murid tidak kecewa, orang tua juga supaya sempat mendaftarkan anaknya untuk masuk di SMP itu. Maka pada tahun 1990 saya pindah dari Tarutung ke Padang Pemali. Itulah sangat terkesan karena begitu dari orang-orang, disitulah saya rasakan bagaimana kesederhanaan dan berpihak pada orang miskin, orang sederhana, dan orang yang kurang berpendidikan. Dan itu membuat saya menjadi semakin kuat dalam panggilan dan menghayati kaum-kaum ini, terutama dalam kesederhanaan. Karena kalau sepanjang minggu saya di sana, terutama kalau hari-hari ujian, saya tinggal di asrama, maka yang kami makan adalah ikan asin yang digoreng. Itulah menu utama dalam sehari-harian. Saya sudah rasakan itu dan saya bersyukur saya diberi Tuhan kesehatan yang baik selama saya di Tarutung melayani Air Raja. Terima kasih untuk mereka semuanya. Awal-awalnya setelah tamat selesai saya kuliah di Jakarta, tantangan yang saya alami juga termasuk terbesar, yaitu adalah kurangnya bimbingan atau tidak bisa kerjasama dengan suster senior yang seprofesi, malah melaporkan kegiatan atau kerja saya ke pimpinan pendidikan yang ada di Jakarta, sehingga saya sangat sedih
itu saya orang yang baru selesai sekolah, bukannya didukung tetapi justru dilemahkan dengan melaporkan ke pimpinan pendidikan. Yang kedua, setelah bekerja dengan baik atau sudah enjoy, tiba-tiba pimpinan memindahkan, tidak pada waktunya. Menurut saya tidak pada waktunya, karena dalam setengah program, tengah perjalanan program itu dipindahkan dengan tugas yang bukan basicnya kesehatan, tetapi itulah yang dikirim saya ke Sibolga untuk menangani ke yayasan, menjadi ketua yayasan. Yang ketiga yang saya rasakan bahwa ini menjadi tantangan, masuk dalam pekerjaan yayasan pada waktu itu sesuatu hal yang baru. Saya coba memang banyak hal, tetapi banyak juga para suster-suster kita yang kurang siap untuk berubah, karena sudah senang dengan pola-pola yang lama. Mengubah karakter, mengubah pola kerja, mengubah pola pikir, mengubah mindset untuk lebih maju, rasanya sangat sulit. Saya rasa itu menjadi salah satu tantangan. Kemudian tantangan saya yang saya lihat bahwa pembina itu yang notabene provinsial itu juga kadang-kadang terlalu intervensi masuk ke teman-teman yang di bawah tanpa melalui prosedur yang benar. Misalnya harus menanyakan kepada ketua yayasan atau kepala sekolah atau bagaimana, tetapi langsung beri ultimatum atau kebijakan. Sebenarnya hal-hal itu bisa dihindari kalau tahu bagaimana semua prosedur yang harus dihadapi, yang harus kita gunakan sama-sama untuk menjaga, memberi. Kalau sudah dipercayakan, coba amati, coba dulu lihat, bimbing, dan jangan langsung untuk memberikan ultimatum atau hal-hal yang kurang simpatik dalam perjalanan kerja. Cara saya mengatasinya adalah menerima. Memang tidak gampang ya, tidak mudah. Tetapi lama-lama saya pikirkan ini sebenarnya suatu hal yang harus saya terima dan harus saya jalani. Apapun ceritanya, saya lewati, saya jalani saja. Pasti ada maksud Tuhan di balik semua pengalaman ini. Syukuri kalau ada tantangan yang kau hadapi, karena tantangan itu membuat kamu semakin dewasa, semakin maju. Ibarat emas yang dibakar akan menjadi semakin mengkilat karena diuji dengan api. Demikian juga hidup kita, perjuangan, tantangan dan tantangan. Terima bersama Tuhan, arahkan semua itu menjadi bagian dan proses untuk pematangan pengalaman iman di dalam hidup bersama di komunitas dan di karya. Perjuangan itu ibarat sesuatu yang membuat kalian akan bisa maju. Jangan pernah lewatkan, jangan lari dari persoalan, jangan lari dari tantangan, tetapi terima dan jalani bersama dengan Tuhan dan bersama dengan para suster di komunitas dan karyawan, teman-teman sekerja kita di tempat tugas.